Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di pembahasan materi fungsi kompleks ya. Setelah sebelumnya kemarin kita sudah membahas terkait dengan bentuk kutub dari bilangan kompleks ya, berikut juga bentuk pangkatnya, kemudian ada juga bentuk akarnya gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai himpunan titik pada bidang kompleks. Nah, di sini ada capaian pembelajaran yang diharapkan dari materi kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu memahami jenis-jenis himpunan bilangan kompleks pada bidang kompleks gitu ya. Ada open, ada closed, ada bounded, ada unbounded. Jadi ada himpunan terbuka, himpunan tertutup, himpunan terbatas, juga himpunan tak terbatas gitu. Kemudian menggambarkan himpunan titik pada bidang kompleks. Jadi kita mempelajari apa ya istilahnya teman-teman diharapkan bisa menggambarkan ya nantinya ya. Kira-kira kalau himpunan yang seperti ini gambarnya nanti kurang lebih seperti apa kayak gitu. Oke, coba kita langsung saja masuk pada materi yang pertama. Yang pertama yaitu lingkaran gitu ya. Jadi misalkan saya punya bilangan kompleks Z0 itu bentuknya adalah X0 plus Y0 gitu ya. Nah, itu misalkan Z0-nya posisinya di sini di tengah ini. Nah, kita coba perhatikan ya, bahwasanya mutlak dari atau modulus dari Z min Z0 itu tidak lain adalah akar dari X min X0 kuadrat ditambah Y min Y0 kuadrat, di mana bentuk ini adalah jarak antara titik-titik dari Z dengan Z0 gitu ya, jarak antara titik Z dengan Z0, yaitu Z-nya itu adalah X plus Y, kemudian Z0-nya itu adalah X0 plus Y0. Nah, titik-titik Z sama dengan X plus Y yang memenuhi persamaan ini, modulus dari Z min Z0 sama dengan rho gitu ya, dimana rho-nya itu adalah positif, dia nanti akan terletak pada lingkaran yang jari-jarinya rho dan pusatnya adalah Z0. Jadi bentuk persamaan ini, modulus Z min Z0 sama dengan rho, itu sebenarnya menyatakan sebuah lingkaran ini ya. Lingkaran dengan pusatnya itu adalah Z0, kemudian jari-jarinya itu adalah rho. Jadi kurang lebih seperti itu definisi dari lingkaran gitu ya. Tapi yang perlu dipahami adalah di lingkarannya ya. Jadi yang ada di bentuk yang warnanya biru ini. Lingkaran. Oke, sekarang coba kita lanjutkan. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, saya punya modulus Z itu sama dengan 1. Artinya apa? Modulus Z sama dengan 1 itu adalah persamaan lingkaran satuan yang berpusat di titik asal. Titik asalnya itu berapa sebenarnya di sana? Nah, ini kan tidak lain sebenarnya bentuknya kan gini ya. Z min Z0 gitu kan ya. Sama dengan rho gitu kan ya lingkaran tadi. Nah, bentuk ini saya punya berarti Z min 0 kan sebenarnya sama dengan 1. Berarti di sini adalah pusatnya itu ya. Pusatnya itu ada di titik O gitu ya, atau di pusat dari bidang kompleksnya. Kemudian karena jari-jarinya satu gitu ya, kita anggap itu dianggap sebagai lingkaran satuan gitu kan ya. Nah, kemudian dengan menuliskan kembali, nah ini modulus dari Z min 1 plus 3I sama dengan 5, itu sebagai ini, modulus dari Z dikurangi 1 min 3I sama dengan 5, diperoleh persamaan lingkaran dengan jari-jari 5, ini ya, 5 ini sebagai jari-jarinya, kemudian pusatnya, Z0-nya itu ini, 1 dikurangi 3I, ini adalah pusat dari lingkarannya. Oke, selanjutnya di sini ada cakram dan persekitaran, jadi saya punya titik Z yang memenuhi persamaan ini, modulus dari Z min Z0 kurang dari sama dengan rho, bisa berada pada lingkaran atau bisa juga berada di dalam lingkaran gitu ya. Jadi yang berada pada lingkaran itu nanti yang menggunakan tanda sama dengan, kemudian yang berada di dalam lingkaran itu yang menggunakan tanda kurang dari. Himpunan titik-titik yang dinyatakan dengan modulus Z min Z0 kurang dari sama dengan rho itu adalah cakram ya, yang berjari-jari rho yang berpusat di Z0. Nah, kemudian yang kedua, himpunan titik yang memenuhi pertidaksamaan ini, modulus dari Z min Z0 kurang dari rho, terletak di dalam lingkaran dengan jari-jari rho dan pusat Z0. Nah, jadi kalau kurang dari sama dengan tadi namanya cakram, kemudian kalau sama dengan saja sebelumnya tadi itu namanya lingkaran, kalau kurang dari saja itu namanya dia disebut sebagai persekitaran Z0 ya.
Oke, kemudian persekitaran yang didefinisikan dengan ini, modulus Z dikurangi Z0 lebih dari 0 kurang dari rho, itu disebut sebagai persekitaran terhapus atau persekitaran tanpa titik pusat. Jadi di sini titik pusatnya itu di apa namanya, Z0-nya dia dihilangkan atau dihapus. Oke, selanjutnya. Nah, di sini suatu titik Z0 itu disebut sebagai titik interior gitu ya. Titik interior dari himpunan S pada bidang kompleks jika ada persekitaran Z0. Nah, kembali lagi persekitaran tadi apa? Ini, tandanya kurang dari gini ya. Diingat-ingat tandanya kurang dari. Jadi jika ada persekitaran yang terletak seluruhnya di dalam S. Jadi seluruh anggotanya gitu ya, persekitarannya itu seluruhnya itu berada di dalam S gitu. Jika semua titik Z pada S adalah titik interior, maka S disebut sebagai himpunan terbuka. Nah, sebagai contoh di sini coba kita lihat pada gambar 1.17 ya. Jadi, himpunan terbuka open set with magnified view of point near X sama dengan 1 gitu ya. Ini maksudnya bagaimana? Kalau teman-teman perhatikan gitu ya, bahwasanya di sini kan ini sebenarnya gambar dari apa sih? Ini ilustrasi dari apa? Ini adalah bilangan kompleks yang mana bagian realnya itu semuanya lebih dari 1 gitu kan ya. Nah, di sini kalau kita lihat bilangan kompleks Z 1,1 ditambah 2i gitu ya, dia berada di dalam sini, di daerah yang biru ini namanya Z 1,1 ditambah 2i, ini bisa kita katakan sebagai titik interior gitu ya. Kenapa? Karena kita punya persekitaran, kita bisa membentuk persekitaran di mana seluruh persekitarannya itu termuat di dalam S itu. Jadi misalkan S-nya yang diarsir biru ini ya. Nah, meskipun kita ambil yang mungkin bisa dikatakan dia cukup dekat gitu ya dengan X sama dengan 1 gitu. Cuman kalau kita lihat di sini, kalau kita zoom kita masih akan tetap bisa menemukan persekitaran yang memang nanti dia seluruh anggota persekitarannya itu berada di dalam S. Nah, oleh karena itu kita bisa mengatakan bahwa Z yang bentuknya 1,1 ditambah 2i ini sebagai titik interior dari S gitu ya, dimana S-nya ini tadi adalah bilangan real Z dimana bagian realnya dia lebih dari 1. Nah, bedanya pada gambar 1.18 ini juga bilangan himpunan bilangan kompleks Z di mana bagian realnya itu lebih dari sama dengan 1. Jadi kalau di gambar 1.17 itu cuma lebih dari 1, kalau di 1.18 itu lebih dari sama dengan 1. Nah, ketika saya mengambil di sini misalkan ada titik yang tepat di garis ini gitu ya, saya ambil yang X sama dengan 1 di sini gitu ya. Nah, ini tidak dikatakan sebagai titik interior. Kenapa? Karena sembarang persekitaran yang saya buat gitu ya, pasti akan ada yang terletak di dalam S, juga ada yang terletak di luar S. Maka dari itu satu yang atau titik yang saya pilih di sini tadi dia bukan berupa titik interior. Nah, kalau yang seperti ini karena ternyata tidak semua anggota S itu merupakan titik interior, artinya ada titik anggota S yang bukan titik interior, berarti apa? S itu bukan merupakan himpunan terbuka. Oke, coba kita lanjutkan. Ini ada ilustrasi yang lain gitu ya, contoh dari himpunan terbuka. Nah, ini untuk yang pertama ini sebenarnya yang ruas kiri ini dia juga putus-putus ya teman-teman. Jadi ini sama dengan yang ruas kanan putus-putus juga. Jadi imajiner Z kurang dari 0 atau setengah bidang kompleks bagian bawah gitu ya, itu dia merupakan contoh himpunan terbuka. Kemudian yang kedua di sini bilangan real Z gitu ya, lebih dari min 1 kurang dari 1, ini dia juga merupakan himpunan terbuka. Kemudian yang kedua, nah kalau tadi kan kita sempat belajar modulus Z kurang dari 1, dia berupa persekitaran gitu ya. Nah, di sini bagaimana kalau yang modulus Z lebih dari 1? Berarti daerah yang berada di luar persekitaran lingkaran satuan Z itu tadi ya. Nah, kemudian yang kedua yang keempat di sini modulus Z lebih dari 1 kurang dari 2.
Nah, di sini dia juga berupa himpunan terbuka ya, teman-teman. Dia di sini secara grafis kita bisa melihat dia bentuknya lebih kayak diapit oleh dua buah lingkaran seperti itu ya. Nah, ini contoh saja ilustrasi himpunan terbuka. Oke, nah selanjutnya ada himpunan batas nanti ya, bicaranya lebih ke situ. Jadi misalkan pada setiap persekitaran Z0 di S gitu ya, kemudian dia memuat paling sedikit satu titik di dalam S, juga satu titik di luar S. Jadi kasusnya sama kayak yang ini tadi, paling nggak ada yang berada di dalam S, ada yang berada di luar S gitu ya. Nah, kalau yang seperti itu, maka Z0 itu disebut sebagai titik batas dari S. Nah, tadi kasus sebelumnya tadi berarti titik yang saya ambil tadi itu disebut sebagai titik batas. Pada himpunan titik real Z lebih dari sama dengan 1, tadi ya, titik yang terletak pada garis vertikal X sama dengan 1 itu adalah titik batas. Kemudian titik yang terletak pada lingkaran ini Z min I sama dengan 2 merupakan titik batas untuk cakram Z min I modulus dari Z min I kurang dari sama dengan 2 maupun persekitaran modulus Z min I kurang dari 2. Nah, ini nanti coba teman-teman gambarkan kira-kira seperti apa ya untuk modulus Z min I sama dengan 2. Kemudian cakramnya itu seperti apa, kemudian persekitarannya seperti apa, di mana lingkarannya itu adalah batas dari cakram maupun persekitarannya tadi. Oke, kemudian himpunan dari para titik batas S tadi ya, itu disebut sebagai batas dari S. Nah, selanjutnya titik yang bukan merupakan titik interior maupun titik batas gitu ya, itu disebut sebagai titik eksterior. Dengan kata lain, Z0 disebut sebagai titik eksterior S jika ada persekitaran Z0 yang tidak memuat satupun titik anggota S. Berarti ini malah di luarnya, malah di luar dari himpunan S gitu ya. Kalau kita lihat gambarnya sekilas seperti ini, misalkan saya punya S-nya yang di arsir biru ini ya, dengan batasnya yang ini, garis tebal ini. Nah, untuk yang blok warna biru di dalam ini merupakan interiornya atau kumpulan dari titik-titik interiornya. Kemudian yang di luar itu adalah bagian eksteriornya. Oke, nah sekarang coba kita lanjutkan. Nah, di sini ada anulus gitu ya. Apa itu anulus? Himpunan titik-titik S1 yang memenuhi pertidaksamaan rho 1 kurang dari modulus Z min Z0 terletak di luar lingkaran dengan jari-jari rho 1 dan pusat Z0. Sedangkan himpunan titik-titik S2 yang memenuhi pertidaksamaan modulus dari Z min Z0 kurang dari rho 2 terletak di dalam lingkaran dengan jari-jari rho 2 dan pusat Z0. Nah, ini masih ingat tadi himpunan terbuka yang diapit oleh dua buah lingkaran tadi ya. Jadi yang pertama itu rho 1 kurang dari modulus Z min Z0 terletak di luar lingkaran dengan jari-jari rho 1. Kemudian dan pusat Z0. Kemudian S2 itu yang memenuhi modulus dari Z min Z0 kurang dari rho 2 terletak di dalam lingkaran dengan jari-jari rho 2 dan pusatnya Z0. Kalau teman-teman perhatikan itu ada di sini. Ya. Jadi rho 1-nya itu lingkaran yang dalam, dia lingkarannya berada di luarnya lingkaran yang dalam ini, kemudian rho 2-nya itu jari-jari untuk yang lingkaran yang luarnya, jadi daerahnya itu berada di dalam lingkaran yang di luar ini. Nah, ini adalah contoh dari ilustrasi anulus ini tadi ya. Sehingga jika 0 kurang dari rho 1 kurang dari rho 2, himpunan titik yang memenuhi pertidaksamaan ini, rho 1 kurang dari Z min Z0 kurang dari rho 2 merupakan irisan dari S1 dan S2. Himpunan titik-titik ini disebut sebagai lingkaran anulus ya. Jadi contoh ini tadilah yang bagian D inilah ini yang dinamakan sebagai lingkaran anulus gitu ya. Jika rho 1 sama dengan 0 diperoleh misalkan di sini rho 1-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Berarti diperoleh namanya adalah persekitaran terhapus Z0 atau Z0-nya dia dihapus atau istilahnya adalah persekitaran terhapus Z0. Oke, selanjutnya ada istilah yang namanya adalah domain gitu ya. Nah, di sini jika sembarang pasangan titik Z1 dan Z2 pada himpunan S dapat dihubungkan sebanyak hingga ruas garis saling terhubung yang seluruhnya terletak pada S, maka S disebut terhubung.
himpunan terbuka yang terhubung itu disebut sebagai domain gitu ya. Nah, itu secara grafis seperti ini. Jadi misalkan daerah S-nya itu yang biru ini ya. Kemudian sembarang saya mengambil Z1, Z2, misalkan Z1-nya ini, Z2-nya ini. Saya bisa mengambil garis ini satu, kemudian saya hubungkan ke sini, kemudian ke sini, di mana garisnya masih terletak di dalam S. Berarti kalau seperti ini dinamakan domain ya. Jadi apa? Karena dia masih terbuka dan terhubung. Nah, sementara itu, ketika saya punya himpunan titik-titik Z yang memenuhi bagian real Z-nya tidak sama dengan 4, ini merupakan himpunan terbuka tapi tidak terhubung. Kira-kira kenapa kok bisa seperti itu ya? Oke. Sekarang coba kita lihat gitu ya. Nah, ini misalkan sumbunya gitu ya. Kemudian di sini ada 4-nya di sini. Nah, ini titik-titiknya. Nah, begitu. Kemudian daerahnya, sebentar, coba saya kasih warna yang lain gitu ya. Nah, daerahnya kan yang berada di sebelah kanan dan kirinya ini. Ini yang real Z-nya kan kayak gitu ya. Ini yang ke sana. Yang jelas pokoknya tidak menyentuh dari titik-titik yang di X sama dengan 4 itu ya. Ini adalah real Z, dia tidak sama dengan 4 gitu ya. Nah, kenapa dia tidak terhubung? Iya, karena misalkan saya ambilnya adalah Z1-nya di sini. Misalkan saya ambil Z1 di sini. Ini misalkan. Kemudian saya ambil Z2-nya dia di sini. Ternyata kalau mau menghubungkan Z1 sama Z2, saya harus melewati garis Z sama dengan 4 ini tadi. Nah, ini padahal yang di sini ini kan bukan anggota dari S ya. Berarti yang seperti ini dia tidak terhubung. Karena saya tidak bisa melewatkan manapun untuk menghubungkan Z1 dan Z2 itu tidak bisa ya. Oke, kemudian coba kita lanjutkan. Persekitaran Z0 itu merupakan himpunan terhubung. Iya, karena persekitaran kan tadi bentuknya seperti daerah yang berada di dalam lingkaran itu ya. Pasti sembarang daerahnya dimanapun kita pasti bisa menghubungkan dua titik itu. Jadi misalkan saya punya titiknya begini, daerahnya di sini ada Z0 gitu ya. Saya ambil mau di sini sama di sini ya masih tetap bisa dihubungkan dimanapun itu masih akan tetap bisa dihubungkan. Makanya itu bisa dikatakan sebagai himpunan terhubung atau domain juga karena itu dia persekitaran berupa himpunan terbuka ya. Oke, sekarang coba saya lanjutkan. Kemudian di sini ada region gitu ya. Apa itu region? Itu adalah himpunan titik-titik di bidang kompleks dengan seluruh, beberapa, atau tidak satupun titik batasnya, gitu ya. Nah, berarti nanti ada beberapa contoh gitu terkait dengan region ya. Karena himpunan terbuka tidak memuat titik batasnya, maka himpunan buka itu merupakan region. Oke, kemudian region yang memuat seluruh titik batasnya itu disebut region tertutup. Nah, kemudian yang keempat, cakram yang didefinisikan dengan modulus Z min Z0 kurang dari sama dengan rho. Nah, ini merupakan contoh region tertutup dan disebut sebagai cakram tertutup. Ya, oke. Kemudian persekitaran Z0 yang didefinisikan dengan modulus Z min Z0 kurang dari rho itu merupakan himpunan terbuka, di mana dia cakramnya terbuka. Kenapa? Karena batas lingkarannya kalau di sini kan tidak masuk, berarti dia terbuka. Kemudian kalau yang di atas tadi kan kurang dari sama dengan, berarti di sini kan ada yang sama dengan rho ya. Lingkarannya ikut di sini, berarti dia namanya adalah cakram tertutup. Nah, selanjutnya yang terakhir, jika Z0, pusat Z0 itu dihapus dari cakram tertutup atau cakram terbuka gitu ya, 0 kurang dari modulus Z min Z0 kurang dari sama dengan rho atau 0 kurang dari modulus Z min Z0 kurang dari rho disebut cakram berlubang. Ya, ini disebut sebagai cakram berlubang. Jadi pusatnya dia dihapus ya. Oke, sekarang yang terakhir ada himpunan terbatas. Himpunan S pada bidang kompleks itu dikatakan terbatas jika ada bilangan real R lebih dari 0 sedemikian sehingga modulus dari Z kurang dari R untuk setiap Z di S. Ya. Himpunan S pada bidang kompleks dikatakan terbatas jika ada bilangan real R gitu ya, sedemikian sehingga modulus Z kurang dari R untuk setiap Z di S. Jadi, daerahnya itu bisa dibatasi oleh suatu lingkaran satuan dengan
jari-jari R gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi S-nya di sini, kemudian batasnya R-nya itu yang di pinggir-pinggir ini tadi. Nah, kemudian S terbatas jika S dapat tertutupi oleh suatu persekitaran yang berpusat di titik asal ya. Ini tadi modulus Z kurang dari R itu tadi nggih. Oke. Jadi itu kurang lebih teman-teman untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih saya sampaikan atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.